Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi yang menonton. Materi kita tentang sekarang komposisi dan inverse fungsi ya. Tapi di pertemuan ini kita akan membahas komposisi ya. Apa itu komposisi? Mungkin kita sering dengar dalam kehidupan sehari tentang komposisi gitu ya, tapi bagaimana dalam matematika. Oke, ini kompetensi dasarnya ya, melakukan operasi komposisi. Sekaligus pertama Bapak minta maaf karena video yang dijadwalkan hari Senin ini harusnya kan hari Senin tanggal 13 September 2020 tidak bisa terupload karena ada keperluan yang penting dan mendesak dari hari Jumat baru beres lagi beberapa hari Selasa, jadi mohon maaf tidak sesuai dengan janji karena ada kepentingan yang mendesak, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar ya. Oke, komposisi fungsi. Permasalahan suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap ya. Tahap pertama menggunakan mesin 1 dan menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan kertas dalam produksinya. Mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi fx, yaitulah ya, dan mesin 2 gx itu. Dengan x merupakan banyak bahan dasar dalam satuan ton. Nah, jika bahan dasar kayunya tersedia adalah 5,5 ton, berapakah kertas yang dihasilkan dalam satuan ton? Sebelumnya kita pahami bahwa fungsi itu kan mirip seperti mesin. Memang di awal kita sudah katakan fungsi itu mirip seperti mesin. Jadi kalau ada X begitu, kalau dia masuk ke sebuah mesin namanya F gitu, Fx, dia keluar menjadi ya Fx gitu, atau menjadi Y. Nah, sama seperti ini, ini juga kita punya X, pertama diolah oleh F ya, menjadi X kayu kan ini ada mesin satu, jadi kita masukkan kayu ke mesin 1, diubah menjadi bahan setengah jadi. Setelah menjadi bahan setengah jadi diubah oleh mesin 2 menjadi selesai. Mesin 2 fungsinya G gitu. Bagaimana caranya? Tentu kita bisa menghitung langsung saja. Di sini kan bahan yang tersedia ya adalah 5,5, artinya X-nya pertamanya adalah 5,5. Kemudian diubah oleh F, dimasukkan ke dalam mesin 1. F menjadi 2X kurang 7, berarti 2 kali 5,5 kurang 7 gitu ya, atau F 5,5 berapa ini? 11 kurangi 7, 4. Nah, setelah jadi 4, berarti sekarang 4 ya, dimasukkan lagi, diolah lagi oleh mesin 2 mengikuti pola X kuadrat kurang 3X, berarti jadi 4 kuadrat kurang 3X, 3 kali 4. Nah, berapa ini? 16 dikurangi 12, jadi 4. 4 ton. Nah, berarti berapakah kertas yang dihasilkan? Ya 4 ton. Jadi seperti inilah gambaran dari fungsi komposisi. Kalau di awal fungsi itu hanya mengubah, tapi satu kali sebenarnya. Nah, kalau komposisi lebih dari satu kali. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Oke. Kemudian bagaimana definisi fungsi komposisi? Sebenarnya ini fungsi definisi normalnya ya. Jika f dan g adalah fungsi di mana range dari f itu punya irisan dengan g, yang artinya bukan depan kosong, maka terdapat sebuah fungsi h ya, yang menghubungkan bagian dari df ke rg yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi artinya begini, ini ada f ya, f itu dari a ke b, lalu ada fungsi g, misalkan dari ya ini misalkan kita boleh sebutlah dari b ke c misalkan gitu. Nah, kalau b dan b di sininya punya irisan gitu ya, impor b nya punya irisan gitu, ini kan range dari f
ini domain dari G, ini range dari F, ini domain dari G. Kalau mereka punya irisan seperti ini, maka nanti ada sebuah fungsi lain yang bisa langsung menghubungkan dari awal di sini dari F langsung dari domain F ke range-nya si G gitu. Jadi dia lewat. Tapi syaratnya di sini harus ada irisan. Nah, karena kalau nggak ada irisan nanti misalkan seperti ini F, bukan F, ini A gitu, di sini B, di sini C misalkan. A-nya, F-nya dari A ke B, misalkan begitu. Tapi cuma setengah yang atas. Tapi dari sini ada G, dari G ya ke C. Jadi ini kebagi dua misalkan dan tidak punya irisan. Nah, berarti nanti kalau dari A ke B tidak bisa dilanjutkan oleh G dari B ke C gitu. Kalau tidak punya irisan, ya. Cuma titik tekannya adalah, nah ini fungsi yang harus kita ingat adalah G komposisi F. Ini dibacanya boleh G komposisi F. Ada juga yang GOF lah, gitu. Mempersingkat. Artinya maknanya sama saja. Cuma memang yang paling benar G komposisi F. Tapi kadang terlalu panjang. Sebut saja GOF. Artinya GOF itu adalah kita memasukkan fungsi F ke dalam X, ya, begitu. Kenapa seperti itu nanti bisa kita lihat ya. Karena begini, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Ini X nih. Nah, ini X ya, ini X. X diubah oleh F jadi ke sini. Katakanlah di sini adalah fx. Gitu. Baru nanti fx ini diubah oleh Y. Kalau Y ya, kalau Y diubah oleh G, dia kan jadi GY. Nah, kalau fx diubah oleh G ya jadi GFX gitu. Sehingga di sini tulisnya G dalam kurung fx. Jadi disingkatnya GOF. Nah, ini G komposisi F seperti itu. Contoh biar tidak pusing ya, tidak pusing. Nah, misalkan F sebuah fungsi itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, ya. Kemudian G himpunan B ke himpunan C, sebagaimana pada diagram di bawah ini. Tentukanlah pertama FB. Kalau fungsi biasa ya FB. Berarti kalau FB ini apa? FB. Oke, merah ya, biar semangat lah. FB, lihat B diubah oleh F jadi siapa? Nah, ini review saja dari sebelumnya ya, biar ingat. B dalam P. Nah, begitu. Ya. Kemudian apa lagi? GP. Nah, kalau GP gimana? Kalau GP lihat G itu mengubah dari B ke C ya. Kalau tadi F kan mengubah dari A ke B. Berarti kalau ada FB lihat ini akan sebagai domain dari F. B ke B jadi P. Kalau G ini P-nya jadi apa nih? P jadi oleh G jadi Z. Nah, begitu. Jadi Z. Nah, bagaimana kalau GOFC? Nah, ingat definisinya. GOFC atau G komposisi FC artinya G dari FC. Nah, begini. G dari FC. Ya. Berarti C ini pertama dibawa oleh F dulu. Jadi apa? Jadi P. Berarti ini sama juga dengan GP. Nah, begitu. GP apa GP? Oh, tadi sudah ya. GP adalah Z. Nah, begitu. Ini menggunakan kurung siku sebenarnya hanya sebagai pembeda saja. Ya. Karena pada dasarnya mau pakai kurung lengkung juga sama saja. Tidak ada masalah. Tapi ini biar terlihat beda kurungnya. Begitu ya. Boleh lengkung, boleh siku. Jarang pakai kurawang. Nah, materi ini sangat penting karena di sini konsep dasar fungsi ya. Dan memang dulu ini sangat sedikit dibahas. Biasanya langsung ke fungsi aljabarnya. Tetapi karena kalau misalkan Bapak lihat di materi-materi UTBK ataupun ujian-ujian lah ya, itu di kedinasan, sering ada seperti ini. Padahal gampang begitu, sangat gampang. Tapi kalau tidak paham atau jadi pelajari kan bingung gitu, bingung. Sekarang GFA, GFA ya, dia adalah G dari FA, begitu saja. Pokoknya definisi komposisi itu komposisi adalah ya seperti ini dimasukkannya. FA siapa? FA adalah R. Oh, berarti ini adalah GR. GR-nya adalah mana R? Nah, R diubah oleh G jadi X. Ya, begitu. Jadi ini masih contoh
dalam himpunan yang berbeda. Nah, sekarang GOFP. Nah, GOFP berarti G dari FP. Siapa FP itu? Berarti lihat P-nya di sini F. Lihat P jadi siapa? Nah, kalau kita lihat tidak ada ternyata ya. F itu tidak mengubah P. P-nya adanya di bayangannya ataupun di range-nya. Sehingga karena F-nya tidak ada ya maka fungsi ini tidak terdefinisi, tidak ada jawabannya. Begitu. Ya. Jadi ini tidak terdefinisi. Kalau dalam hitungan seperti misalkan begini, kita punya fx sama dengan akar dari 2 tambah x, akan begitu. Ditanyakan berapa nilai f min 3. Nah gitu. Ini kan akar dari 2 tambah min 3. Berapa? Akar dari min 1. Nah, ini apa? Misalkan di sini f-nya dari bilangan real ke bilangan real gitu ya. Berapa ini? Kan nggak ada di bilangan real, tidak terdefinisi. Nah gitu ya. Jadi ini kita ngambil sebuah elemen ataupun ya elemen yang bukan pada domainnya gitu, jadi tidak masuk, tidak ada. Ini juga sama, P-nya nggak ada di sini. Nah gitu ya. Oke, sekarang contoh 2. Kita insyaallah kita akan bahas 5 contoh ya, 5 contoh. Jadi contoh 1. Nah, tadi setiap satunya banyak. Ya, ini f dari A ke B, B ke C ya. Bagaimana pada gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Tentukanlah GOF min 1. Nah, ini mau enak angka ya. GOF min 1 berarti apa ini? G dari F min 1. Nah, begitu. Berapa F min 1? Set, berarti lihat oleh F ya, min 1 menjadi 3. Oh, berarti ini G 3 gitu. Berapa G 3? 0. Nah, seperti itulah gampangnya. Kemudian mana lagi? B, GOF 2. Nah, berarti sama dengan G dari F2. Pelan-pelan aja. Ya. Berapa G F2 tuh? Mana F2? Nah, ini awas ini ya. F berarti di sini. 2 1. Jadi ini G1. Berapa G1? Lihat 1 diubah menjadi 1 lagi. Itu ya, pelan-pelan saja. Ya. Kalau perlu setiap soal pause dulu, kita kerjain. Sekarang FOG2. Nah, kalau yang B GOF2, kalau yang C FOG2. Gimana ini? Berarti ini adalah F dari G2. Nah, begitu. F dari G2 ya. Mana G2? Ah, jangan lihat dari sini. Ini kan F. F. Kalau G lihatnya dari B ke C. Nah, mana G2? Berarti lihat 2 diubah menjadi 3. Nah, berarti ini menjadi F3. Jadi jangan karena F-nya di sebelah kiri, ya harus dari sini. Enggak ya. Tergantung. Karena sebenarnya ini bisa kita pisah juga jadi 2 ya. Gitu. Mana F3? Baru sekarang kalau F3 lihatnya di A awalnya. Awalnya di A kan. 3 menjadi 4. Nah, begitu. Ya. GOF2 itu 1, tapi FOG2 adalah 4 ya. Berbeda. Kemudian FOG3. Sama, ini juga adalah F dari G3 ya. F dari G3. Nah, F dari G3. Berarti G3 dulu, berarti oleh G dulu 3. Nah, 3 diubah menjadi 0. Berarti ini menjadi F0. Ya. F0. Nah, berarti terus 0-nya lihat ke F. Wah, ternyata 0-nya nggak ada. Berarti fungsi ini tidak terdefinisi ya gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita ngambil yang range-nya tidak beririsan. Jadi oleh G-nya diubah jadi 0, tapi 0 tidak diubah oleh F, gak ada, jadi tidak terdefinisi. Ya, nggak apa-apa kalau kita belajar atau di sini sengaja ada contoh yang tidak ada jawaban. Karena terkadang tidak ada jawaban juga adalah sebuah jawaban, gitu ya. Nah, sekarang GOF 4. Wah, rame kan? GOF 4. Berarti ini sama juga dengan apa? G dari begini. F O F
4. Nah, gitu kalau ditulis ya. Berarti sama juga dengan, jadi G komposisi dari sini. Nah, gitu ya. Berarti G dari FOF itu apa? Ini pakai kurung awal biar beda lagi. F dari F4. Nah, gitu. Ya. Jadi pertama kita masukkan dulu 4 itu ke siapa? Ke F, ke sini 4. Ya, 4. Karena 4 itu pertama diolah oleh F. 4 menjadi berapa? 2. Nah, begitu ya. 4 menjadi 2. Sehingga ini menjadi menjadi susah. Ya. Jadi G dari F berapa ini? F4 2. Nah, begitu. Yang baru F2 cari. F2 masih di F ya. Dari 4 ke 2, nah 2 lagi ke sini. Karena masih oleh F diubahnya. 2 menjadi 1. Berarti ini G 1. Berapa G 1? 1. Nah, begitu ya. Oke, paham? Atau bisa jadi pakai cara yang kreatif lah. Misalkan ya, ini 4. 4 diubah oleh F. Jadi berapa tuh? 4 diubah oleh F. Kita aja 4 diubah oleh F jadi 2. Nah, gitu ya. Kalau cuma menghitung. Oh, ini JJ2. Bentar. Bikin yang rapi lah. G, O, F 4. Nah, begitu. Kita lihat. Pertama 4 berarti diubah oleh siapa? Oleh F. Masuk dulu ke F. 4 oleh F diubah menjadi 2. Baru 2 diubah lagi oleh F lagi menjadi 1. 1 diubah lagi oleh G. Lihat G menjadi 1 ya. Kalau diagram panah bisa seperti ini. Ya, paham? Oke. Jadi ini karena tadi kan di awal Bapak juga bilang komposisi itu bisa lebih dari 1 fungsi. Ya kalau lebih dari 1 bisa 2, bisa 3, bisa 1000. Nah, ya, 1000. Contoh 3. Nah, mantap ya. Sekarang bagaimana kalau sebuah apa ini? Di grafik. Ya, ini di grafik. Grafiknya sengaja disatukan ya. Berarti yang hitam itu fx, yang hijau gx, yang putih, yang putih, yang merah hx. Coba kita review dulu ya. Review dulu materinya ini F. Takutnya lupa. Kalau ditanya F1, berapa F1? 1 ini kan X ya, ini X, ini ya. Berarti kalau 1, lihat di angka X-nya 1, oleh F diubah jadi siapa? Kan ada 3 pilihan. Nah, lihat aja. Kalau F itu kan berarti hitam. Lihat hitam. Oleh siapa di sini? Oh, di sini. Itu menjadi 3. Nah, gitu ya. Cara bacanya begitu. Sudah sebenarnya di materi fungsi ya. Bisa lihat di deskripsi link materinya. Kemudian kalau ditanya misalkan G min 1. Nah, G min 1. Berarti lihat dulu X-nya min 1. Oh, itu di sini. Lihat. Oleh G nanti potongannya di mana? Berarti kan di sini ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Berapa? 1. Nah, gitu saja. Kemudian contohnya adalah lagi H0. Misalkan berapa H0? Berarti lihat X-nya 0. Lihat sumbu Y-nya pasangannya di mana 0. Ke atas kan nggak ada ya. H itu yang merah kan. Ke atas kan nggak ada. Ini adanya 2. Berarti kalau di sini mah 2 itu adalah apa? G2 ya. Kalau ini kok G2. Ini G0. Nah, ini H0. Berarti kalau ini F0. Kalau G0 mana G0? Merah kan 0 tuh. Berarti di sini. Oh, berapa? Min 2. Nah, begitu. Begitu cara bacanya ya. Jadi cara bacanya seperti itu. Ini gambarnya ya memang nggak gampangnya dipisahkan ya, tapi kalau soal di ujian biasanya disatukan. Sekarang FOG3. Nah, FOG3 berarti F dari G3. Gitu kan definisinya, pokoknya FOG F dari G3. Lihat dulu G3. Berarti lihat dulu di X-nya 3. Nah, 3. TU3 diubah oleh siapa? Oleh G. G itu mana? Hijau. Mana kemana? Oh, berarti nah ini. Jadi berapa? Jadi jadi 5. Berarti ini adalah F5 ya. F5. Nah, 5-nya sekarang jadi X lagi. 5. Oh, berarti di sini X diubah oleh F. F itu yang apa itu? Hitam. Mana? Di atas nggak ada ya. Ada yang di bawahnya hitam. Oh, berapa? Min 1. Nah, min 1 ya. Yang jadi min 1. Nah, begitu. Beres. Ya, gimana? Bisa dipahami? Kalau nggak dipahami, putar lagi.
Atau coba dulu ini ya, pause dulu ini, kerjain semuanya nih. Sekarang GOH 1 berarti G dari H1. Nah, beginilah. H1 mana H1? Berarti cari dulu 1. 1 diubah oleh H. H itu merah ya di sini. Oh, enggak ada di atas, yang di bawah. Nah, di sini. Menjadi min 1. Berarti ini menjadi G dari min 1 ya, karena H1 yang min 1 itu. Baru sekarang G dari min 1. Mana G dari min 1? Ya cari dulu X-nya min 1. Diubah oleh G jadi berapa? Nah, jadi 1. Itu sajalah saudara ya. Kemudian sekarang ini HOF. HOF berarti apa ini? H dari F4 ya. H dari F4. H dari F4 nih, F4. Oh, X-nya berarti 4. Diubah oleh F jadi berapa? Oh, jadi di sini mana di sini lihat Y-nya berapa? Y-nya kan di sini adalah 0 ya. Karena nggak punya ketinggian 0. Kan kalau F3 ya 3 diubah jadi 1, ketinggiannya 1. Kalau 4 F4 berarti di sini apa? Jadi 0. Oh, jadi ini adalah H0. Berapa H0? Lihat lagi X 0 ya. 0 oleh H diubah menjadi ke bawah, karena yang merah di bawah min 2. Seperti itulah saudara ya. Gampang. Sekarang ini GOH OF3. Nah, berarti 3 dulu diubah oleh F jadi apa? Boleh nulisnya sekarang boleh kayak gini. Boleh GOH dari F3. Nah, gitu ya. Jadi X-nya diubah menjadi F3. F3 itu mana F3? Sini 3, F3 adalah 1 ya. Berarti ini sama juga dengan GOH dari 1. Nah, gitu ya. GOH 1 siapa GOH 1? Berarti G dari H1. Nah, begitu. Ya, berapa itu GOH 1? Mana H1? Berarti lihat 1 oleh H diubah jadi min 1 ya. Ini kan H. Nah, H itu yang merah ya pokoknya. Jadi G dari min 1. G min 1 berapa? Oh, udah ya, G min 1 adalah 1. Ya, sudah. Nah, begitu. Ya. Atau boleh tadi langsung sama kamu di di factorial gitu ya. Oh, kok hilang? Oh, di Bapak kehapus ya. Silahkan kalau tadi masih ada back lagi. Apa apa tadi? Oke, sekarang contoh yang agak panjang ya. Contoh yang lah. Oke, ya. Misalkan ditanya apa ya? Misalkan H komposisi F komposisi G dari misalkan gitu ya min 2. Nah begini, H komposisi F komposisi G komposisi F dari min 2 misalkan seperti itu. Berapa jawabannya? Kalau misalkan males menulis panjang ya lihat aja min 2 nya olah dulu oleh G. Min 2 oleh G jadi berapa? Nah, lihat X nya min 2 menjadi 0, berarti jadi 0. 0 oleh F 0 oleh F diubah jadi berapa? 0 oleh F menjadi 4 ya, jadi 4 gitu. 4 diubah lagi oleh F. 4 jadi berapa? 4 oleh F. Jadi 0 ya. 0 diubah oleh H. Jadi berapa oleh H? Jadi merah min 2. Nah, begitu. Berarti ini jawabannya min 2. Nah, begitu ya. Contohnya kalau dibolak-balik. Ini bisa 7, bisa 8, bisa 1000. Bebas ya. Oke, sekarang contoh 3. Contoh 3 itu udah ya. Sekarang contoh 4. Diketahui fungsi-fungsi sebagai berikut ya. Fx. Jadi ini Fx. Nah, ini jangan salah baca. Fx-nya segini. Nah, ini Fx segini ya. Fx sama dengan 2,3. Lalu ada Gx. Ini Gx sama dengan 1 kurangi X. Lalu ada Hx. Hx-nya adalah 1 per X tambah. Nah, oke, ini bagaimana? Apa pertanyaannya ya? Bagaimana? Tentukan ini FOG. Waduh. Oke, mantap panjangnya. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita pindah. Di sini yang paling penting adalah patokannya itu apa?
Ini ya. GOF itu G dari fx kita aja ya. Sekarang contoh yang A. Misal yang A kita tulis di sini ya. A. FOG X. FOG X sama dengan A. Apa ini fungsinya? Berarti karena ini fungsi, dengan fungsi hasilnya jadi fungsi lagi. Ya, berarti ini adalah F dari GX. Ya. GX-nya siapa? GX-nya 1 kurang X. Tulis 1 kurang, berarti F dari 1 kurang X. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau kita punya fx-nya sama dengan 2x tambah 3 ya. Kan kalau ditanya fa berapa fa? Ya 2a tambah 3 begitu. Kalau tanya fb berapa? Ya 2b tambah 3. Ft misalkan 2t tambah 3. Jadi kan fungsi dalam fungsi itu setiap elemen yang dimasukkan ya menjadi pengganti x, ganti x dengan elemen yang ada di sini gitu ya. Gitu. Berarti ini sekarang gimana? Ini adalah f dari 1 kurangi x gitu. Berarti ganti x yang ada di f ya. Sekali lagi, ganti x yang ada di f, berarti 2x itu menjadi 1 kurangi x. Berarti ini sama juga dengan 2 kali, kalau gitu 2 dikali 1 kurangi x tambah 3. Nah, begitu. 2x kan asalnya 2x tambah 3 ya. Jadi x-nya diganti dengan 1 kurangi x. Gitu. Baru ini kita operasikan secara aljabar. Ini kan kali ke sana ya, kali 2, 2 kali 1, 2 dikurangi 2 kali x, 2x tambah 3. Nah, itu jawabannya apa? 5 dikurangi 2x. Nah, ini bentuk dari FOGX ya. Mungkin sebagian ada yang kayak gini dari sini dulu ya. FGX. FGX itu adalah berarti ganti x-nya dengan x menjadi 2GX begitu tambah 3. Nah, gitu. Baru GX-nya diganti 2 kali 1 kurangi x tambah 3. Hasilnya nanti ya sama saja. Ya, jadi ada yang 2 kali x dulu. Ada yang langsung gitu. Ya, enakan langsung juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Cuma memang di sini yang harus Bapak ingatkan adalah bahwa setiap mengganti X, nah itu dikasih kurung saja, dikasih kurung gitu ya, kasih kurung. Biasakan. Kemudian sekarang yang B. Yang B, apa yang B ini? GOF. Tadi FOG, sekarang GOF. Apakah sama? Coba kita cari ya, GOF dari X. Artinya apa? Artinya G dari Fx. Nah, begitu ya. Berarti kita masukkan fx-nya. Siapa fx-nya? 2x tambah 3. Nah, 2x tambah 3. Berarti x yang ada di G kita ganti dengan 2x tambah 3. Gx itu 1 kurang x. 1 kurang x. Berarti 1 kurang ganti x-nya dengan 2x tambah 3. Biasakan dikurung, pakai kurung. Karena nanti hasilnya bisa berbeda kalau kita pakai kurung. Takut salah menghitungnya. Berarti ini 1 dikurangi, jadi min 2x ya. Awas, ini min karena 3-nya juga dalam kurung dapat jatah tuh. Jadi min 3. Karena ini min, ini plus. Itulah pentingnya kenapa dikurung. Berarti di sini menjadi 1 kurangi 3 bisa ya dihitung jadi min 2 dikurangi 2x. Nah, begitu. Inilah bentuk dari GOF. Apa yang kita peroleh? Apakah FOG sama dengan GOF? Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan sebenarnya bahwa kalau kita punya FOG, X dia belum tentu sama atau tidak sama dengan GOFX. Ya, kalau O itu atau komposisi itu adalah operasi pada fungsi ya. Seperti kalau dibilang kan ada tambah kurang kali gitu ya. Di fungsi juga kan di awal ada tambah kurang kali bagi. Ada juga komposisi. Jadi mirip seperti komposisi. Seperti fungsi. Kalau dalam bilangan ada 2 tambah 3 sebenarnya kan 3 tambah 2 gitu ya. Itu sifat komutatif namanya. Berarti kalau di sini ada FOG, ada GOF, kalau tidak sama berarti di sini tidak berlaku sifat komutatif. Tidak seperti pada penjumlahan angka ataupun perkalian. Kan perkalian komutatif. 2 kali 5, 10. 5 kali 2, 10. Selalu sama. Kalau fungsi dikomposisikan, tidak ada jaminan sama. Tidak sama. Beda di sini.
Kemudian yang C. Nah, yang C. Nah, C. Mana C itu? HOG. Ya, H komposisi G. Berarti adalah H, HOGX. Nah, berarti sama dengan H dari GX, gitu saja. Siapa GX-nya? Wah, ini juga panjang ya. Ini soalnya banyak. Berarti H dari GX itu siapa? 1 kurangi X. Berarti masukkan 1 kurangi X ke dalam H. H itu 1 per X tambah 2. Nah, berarti 1 per X tambah 2. X-nya ganti dengan 1 kurang X tambah 2 ya. Biasakan pokoknya dikurung. Pengganti X-nya dikurung. Berarti ini menjadi 1 per 1 kurangi X tambah 2. Nah, begitu ya. Jadi berapa? 1 per berapa ini? 3. Oh, dulu nggak mau. 3 dikurangi X. Ya, mana tadi? 3 dikurangi X. 3. Itulah bentuk HOG. Ya. Nah, bagusnya apa? Pause dulu ya, kerjain sendiri. Yang D, sekarang FOH. FOH. F komposisi HX. Ya, berarti ini F dari HX. Sama saja, kita masukin H-nya 1 kurangi, kok 1 kurangi sih? Apa HX itu? Berarti F dari HX. Wah, mantap ini ya. 1 per X tambah 2. Nah, begini. Berarti nah, konsepnya adalah ganti ya. Ganti F X pada F dengan 1 tambah X per 2. Berarti menjadi Fx itu apa? Nah, 2x tambah 3. Nanti 2 kali X. X-nya ganti menjadi 1 per X tambah 2. Mantap. Tambah 3. Sekarang kalikan 2-nya. Berarti kalau kalikan 2, 2-nya, wah, sudah itu 2 per 1 ya. Kalikannya ke atas doang. Jadi 2 per X tambah 2 tambah 3. Nah, sampai sini beres. Beres sebenarnya. Tapi kan kurang indah karena belum menyatu. Kita satukan ya, karena ini penyembahan pecahan. Caranya boleh ya, cara mudahnya seperti ini saja. Ini karena 3 bukan pecahan, kita anggapnya 3-nya 3 per 1 gitu ya. Kita hapus dulu. Jadi 3 ya kan awalnya begini ya, 3. Jadi kita anggap 3-nya 3 per 1 aja kalau bukan pecahan. Nanti ini kali ini kan gitu ya, kalikan dan jadi berapa tuh? X tambah 1, X tambah 2 kali 1 berarti X tambah 2. Ini satunya kali kedua gitu, seakan-akan kali silang ya, seakan-akan 1 kali 2 lalu ini kali ke sana. Nah, begitu. Itu menjadi 2 X. Oke, jadi 2 tambah 3x tambah 6 ya, 6 per X tambah 2. Jadi berapa ini kalau dihitung? Nah, 3x tambah 8 per X tambah 2. Nah, seperti itu ya. Mudah ya, mudah. Itu baru yang B. Sekarang kita coba yang E. Oh, E panjang. Tapi E akan ada hubungannya dengan yang atas ya. E dulu, mana E? E. Apa itu E? Yang E di sini katanya adalah apa bentuk dari kurungnya, seperti ini aja lah ya. H O G O F. Nah, begitu dari X. Berarti kita memasukkan F ke dalam HOG, gitu ya. Karena kan ini HOG-nya, kalau misalkan HOG-nya kita misalkan menjadi, ini kan dalam kurung, berarti mereka dikerjain duluan sebenarnya. Ini katakanlah menjadi M, gitu ya. HOG-nya kita sudah tahu di sini. Berarti ini kalau ditulis jadi seperti ini. Kalau disingkatkan M O F X ya. Karena pada dasarnya kita mengerjakan HOG dulu. HOG kan dikerjakan tuh. Misalkan jadi fungsi lain, jadi MX ya. Ini kan HOG. HOG kan fungsi. HOG X.
Kita misalkan saja jadi mx biar gampang. Berarti ini kan sama juga dengan m dari fx. Nah, begitu. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 2x tambah 3. Berarti kita memasukkan 2x tambah 3 ke dalam M atau ke dalam HOG. HOG-nya karena sudah dicari di awal 1/x3 kurang X. Sudah saja. Berarti dimasukkan. Ganti X yang ada di HOG dengan 2x tambah 3. Berarti menjadi 1/3 dikurang apa itu? X ya, X menjadi 2x tambah 3. Nah, begitu. Ya. Sehingga ini menjadi apa? Buka kurungnya 1/3 dikurang 2x kurang 3. Nah, berapa? 3-nya habis ya, 3 coret jadi 1/-2x. Nah, inilah bentuk dari H komposisi G, komposisi F. Sekarang yang F. Bagaimana kalau yang F? Yang F adalah H komposisi dari FOGX. Begitu. Berarti sekarang adalah kita memasukkan si FOG ke dalam H. Ya. Karena ini yang dikerjakan adalah FOG dulu. Misal FOG adalah fungsi lain. Katakanlah P misalkan. Ya P lah misalkan. Berarti ini adalah H komposisi P gitu ya. Jadi kita kerjakan dulu. Apa itu H komposisi P? P-nya fungsi sama ya. Berarti adalah H dari PX. Nah, begitu. H dari PX. Ya. Jadi kita hitung dulu FOG. Nah, tapi kan di awal tadi kita sudah ya. Mana FOG itu? Ini FOG ya. FOG-nya 5 dikurangi 2X. Nah, ini FOG 5 dikurangi 2X. Di yang A. Berarti ini juga adalah kalau kita tulis menjadi H dari 5 dikurangi 2X. Nah, begitu ya. 5 dikurangi 2X. Kita masukkan sekarang kemana? Ke si H. Mana H itu? H itu apa sih? Nah, 1/X tambah 2. Nah, 1/X tambah 2. Oh, pantesan serasa aneh. Salah soal ya. Bapak Anda sudah melihat ini salah soal. F itu adalah GOF ya. Wah, ini FOG. Sorry, maaf ya. Oke. Apa itu ya? Ini adalah mana tadi? Salah tadi ya. Nomor F itu adalah kenapa ada yang bilang H komposisi GOF X. Nah, begini ya. Jadi kita memasukkan apa? Memasukkan GOF ke dalam H. Ya, kita misalkan saja GOF-nya adalah sebuah fungsi lain. Katakan GOF itu adalah tadi P lah ya, gitu ya. P. Nah, sama saja sebenarnya. Jadi ini menjadi H dari PX gitu ya. Sekali lagi kurung siku itu hanya sebagai pembeda saja. Mau lengkung siku tidak apa-apa. Apa itu P? PX itu. PX itu kan tadi GOF. Mana GOF? Min 2 dikurangi 2X ya. Ini GOF. Di nomor B. Tulisan tadi bahasa aneh. Oke. Kita masukkan ya. Kita masukkan menjadi H dari min 2 dikurangi 2X. Berarti masukkan min 2 dikurangi 2X ini ke dalam H. Ke dalam H. H itu apa? Tadi 1/X tambah 1. Oh, ini ada. H itu adalah mana? H. Nah, ini H ya. 1/X tambah 2. Berarti menjadi 1/X-nya menjadi min 2 dikurangi 2X tambah 2. Buka kurungnya. 1/min 2 dikurangi 2X tambah 2. 2-2-nya habis menjadi 1/min 2X. Nah, begitu. Apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah ya. Ternyata mau mengerjakannya HOG dulu atau GOF dulu itu bakal sama. Artinya berlaku sifat asosiatif ya. Karena nanti kalau kita punya HOG OF itu akan sama juga dengan boleh kita mengerjakannya HOG dulu
memasukkan F gitu ya. Boleh juga nanti H yang dikerjakan GOF dulu. Ini namanya sifat asosiatif. Jadi kalau tadi komutatif itu tidak berlaku, tapi asosiatifnya berlaku. Alhamdulillah, baik lurus. Nah, sekarang nomor G. G itu adalah FOG OH min 1. Wah, begitu ya. FOG OH min 1. Tentu pada dasarnya kita cari dulu FOG OH min 1. FOG OH X gitu. Boleh cari dulu GOH gitu. G komposisi H dulu, dia nanti dimasukkan ke F, atau cari dulu FOG, nanti masukkan H ke sana. Nah, tetapi kalau yang ditanyakannya adalah sebuah nilai, ini kan nilai, bukan fungsi. Tahu dari mana nilai yang ditanyakan? Nah, ini kan min 1, gitu ya. Jadi kita boleh langsung gini aja. Berarti ini cara mengajukannya adalah FOG dari H-nya keluar dulu menjadi H min 1. H dari min 1. Nah, gitu. Jadi pertama kita olah dulu H-nya. H min 1. Berapa H min 1? Ya masukkan H min 1 itu berapa. Cari, masukkan ke H ke sini. Jadi 1 per min 1 tambah 2. Berapa? 1 per 1. 1. Oh, berarti ini sama juga dengan FOG dari min 1. Nah, begitu. Ya. Baru setelah kita punya min 1, nah, balikan lagi ke definisi ya. Ini menjadi apa? F dari G min 1. Nah, cari sekarang G min 1. Ya. G min 1 berapa G min 1? Masukkan G min 1 ke sini. Jadi 1 dikurangi min 1. Berapa tuh? 1 tambah 1, 2. Nah, begitu. Berarti ini sama juga dengan F2. Nah, begini ya. Apa itu F2? Nah, F2 adalah masukkan 2 kali 2 tambah 2 kali 2 ya, tambah 3 ya. Karena itu bentuknya. Berarti ada berapa dia? 7. Nah, 7 ya. Beres aja. Nah, sebagai contoh misalkan di sini pakai tambahan lah. Yang I, misalkan yang I ya. Coba kita cari bagaimana kalau HOGOF dari misalkan ya min 2. Nah, begitu. Jangan min 2 bisa ya. Min 2, bolehlah min 2 ya. Min 2. Nah, ini HOGOF min 2. Kalau kita masukkan, kan kita sudah tahu ini adalah dari DF itu adalah HOG OF X. Berarti kalau mau mencari ini, masukkan saja ke sini. Masukkan. Jadi apa? Jadi 1 per min 2 kali min 2 kan begitu ya. Karena 1 per min 2X berapa? 1 per 4. Gitu. Kalau misalkan kita belum tahu HOGOF-nya, ya olah kayak tadi ya. Min 2 dimasukin ke F. Wah, hitung tuh. Min 2 masukin min 2. 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 4 tambah 3 min 1. Nah, berarti ini menjadi min 1. Nah, begitu. Ya, min 1 oleh F. Oleh F. Sekarang oleh G min 1. Min 1 masukin 1 dikurangi min 1. Jadi 2. 2 masukin ke H. H menjadi X jadi 2 ya. 1 per 2 tambah 2. 1 per 4. Sama saja. Ya, sama saja. Oke. Oke, selanjutnya jadi kita lihat kan. Sampai sini paham ya? Sampai sini paham. Oke, coba kita lihat balik lagi. Jadi di sini apa yang kita peroleh? Nah, pertama tadi oke ya. Ini juga sama. Kemudian nah, sekarang contoh 5. Nah, contoh 5 gimana? Kalau fungsi dengan fungsi. Nah, karena terlalu panjang, kita pisahkan dulu menjadi 2 video. Jadi ini lihat di video selanjutnya. Ada di link atau di playlist. Oke, kita tutup dulu. Mari kita buka lagi di video yang kedua. Tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.